warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Quratul Ain. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dan teman saya Denda Anissa Purkan. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami dengan judul penata laksanaan fisioterapi pada kasus carpal tunnel syndrome di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Jadi pertama-tama di sini saya akan membacakan materi tentang carpal tunnel syndrome. Lalu selanjutnya akan dibacakan laporan kasus oleh Denda Anissa Purkan. Jadi langsung saja. Di sini saya akan membacakan anatomi dari carpal tunnel syndrome terlebih dahulu, yaitu wrist joint. Jadi tulang penyusun wrist joint itu ada dua deretan. Deretan pertama itu ada tulang radius dan kedua itu ada ulna. Lalu pada bagian deretan kedua ada 8 tulang carpalia dan tersusun dalam dua deretan, yaitu proximal dan distal. Jadi bagian proximal itu ada scaphoideum, lalu lunatum, terus ada triquetrum dan piscifum. Lalu pada bagian distal itu ada trapezium, terus trapezoideum, capitatum dan hamatum. Lalu pada otot wrist joint, otot wrist joint itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu otot flexor dan extensor. Jadi pada gerakan fleksi wrist, otot yang bekerja itu yaitu flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris. Lalu pada gerakan ekstensi yaitu otot extensor carpi radialis longus brevis dan extensor carpi ulnaris. Lalu pada gerakan radial deviasi yaitu extensor carpi radialis, lalu flexor carpi radialis, extensor pollicis brevis dan abductor pollicis longus. Dan terakhir pada gerakan ulnar deviasi itu yaitu otot extensor carpi ulnaris dan flexor carpi ulnaris. Terus dilanjutkan pembacaan ligamen wrist joint, yaitu pada ligamen wrist joint itu ada ligamen kolateral carpi ulnar, terus ada ligamen kolateral carpi radialis, terus ada juga ligamen intercarpal yang terdiri dari ligamen interlavum, ulnar dan dorsal, terus ada ligamen intersum dan ligamen carpiar putrum. Terus nervus medianus. Jadi nervus medianus ini dipercabang dari plexus brachialis dengan dua buah kaput. Kedua kaput tersebut berasal dari fasciculus lateral dan medial. Kedua kaput tersebut bersatu di bawah otot pectoralis minor. Jadi serabut-serabut dari dalam trunkus berasal dari 3 segmen cervical yang bawah dan dari segmen torakal. Pertama, medula spinalis di dalam lengan atas bagian bawah, nervus brachialis. Ini bercabang menjadi 3. Terus nervus medianus ini berjalan sepanjang arteri brachialis dan lewat sisi palmar lengan, di mana serabut ini menuju telapak tangan dengan melewati terowongan karpal berbentuk silinder yang ditutupi oleh ligamen carpi transversum dan membentang dari tulang scaphoideum sampai tulang hamatum di sebelah medial, kira-kira 3 cm dari kedalaman palmar. Terus otot-otot lengan bawah yang dipersarapi oleh nervus medianus sendiri
ada pronator teres, terus flexor carpi radialis, terus palmaris longus, terus flexor digitorum profundus, terus ada flexor pollicis longus dan pronator quadratus. Jadi jika ada saraf medianus terdapat lesi, itu bisa menyebabkan penurunan sensoris atau sensasibilitas tuh pada bagian polar lengan bawah daerah palmar tangan jari pertama, kedua, ketiga, dan setengah dari jari keempat. Terus masuk ke bagian patologis, carpal tunnel syndrome. Jadi carpal tunnel syndrome itu adalah penekanan saraf medianus pada bagian pergelangan tangan yang menimbulkan rasa nyeri, terus mati rasa atau parestesi, dan kelemahan sepanjang perjalanan saraf medianus itu sendiri. Terus epidemiologi dari carpal tunnel syndrome itu angka kejadiannya itu sekitar 90% dari berbagai neuropati. Setiap tahunnya kejadian CTS mencapai 267 dari 100.000 populasi dengan prevalensi 9,2% terjadi pada wanita dan 6%-nya itu terjadi pada laki-laki. Jadi penderita umumnya itu sekitar usia 40 tahun ke atas, dan perempuan 3 kali lebih beresiko daripada laki-laki. Terus etiologi dari CTS sendiri yaitu ada genetik atau keturunan, terus usia lebih dari 40 tahun, terus jenis kelamin, perempuan lebih banyak dari laki-laki yang terkena, terus trauma seperti benturan, terus pekerjaan. Di sini pekerjaannya itu yang lebih banyak menggunakan tangan, terus karena infeksi, metabolik, vaskular, dan inflamasi. Jadi patofisiologi dari carpal tunnel syndrome itu sendiri karena faktor resiko yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga menekan pada bagian saraf medianus, dan karena penekanan pada saraf itu sendiri sehingga menyebabkan aliran darah terganggu, sehingga menyebabkan adanya mati rasa atau parestesi, terus kesemutan, dan jika dibiarkan lama-kelamaan bisa menjadi kelemahan pada otot, terus atrofi pada otot yang terkena itu. Terus manifestasi klinis dari CTS seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, gejalanya itu seperti mati rasa atau parestesi, terus kesemutan, terus nyeri pada tangan, seperti tersengat listrik pada bagian ibu jari telunjuk, terus jari tengah, terus biasanya pada parestesi itu diperparah pada malam hari. Pembacaan materi carpal tunnel syndrome dari saya sudah selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Denda Anissa Purkan tentang laporan kasus yang telah kami teliti selama di Rumah Sakit Bayangkara. Saya Denda Anissa Purkan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil status klinis yang kami kerjakan di Rumah Sakit Bayangkara dengan judul studi kasus carpal tunnel syndrome yang sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh saudari Kiki. Di sini saya akan menjabarkan tentang status klinisnya, bisa dilihat langsung di form status klinis yang sudah dikirimkan.
Jadi yang pertama itu anamnesis umum dengan identitas pasien, nama Nyonya M, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat di Jalan Ratu Jaleha, Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dan tanggal pemeriksaan dari tanggal 2 sampai 6 Maret 2020. Untuk keluhan utama pasien, pasien sendiri itu mengeluhkan nyeri pada pergelangan tangan kanan dan kiri, serta mati rasa dan kesemutan dari ibu jari sampai ke jari tengah di sebelah kanan dan kiri. Riwayat penyakitnya, itu pasien merasakan keluhan nyeri pada pergelangan tangan kanan dan kiri, serta mati rasa dan kesemutan dari ibu jari sampai ke jari tengah. Tangan kanan dan kirinya itu sudah sejak 3 bulan yang lalu. Pasien pertama kali merasakan ini sesaat setelah pasien selesai melaksanakan acara pernikahan putri pasien, dan pasien beranggapan bahwa keluhan yang dirasakan pada tangan kiri dan kanan pasien itu dikarenakan selama acara pasien terlalu lelah dan banyak bekerja dengan menggunakan tangan seperti memotong bahan masakan dan lain-lain. Lalu salah satu keluarga pasien menyarankan untuk memeriksakan tangannya ke fisioterapi. Lewat penyakit dahulu, penyerta, keluarga, dan medikamentosanya tidak ada. Untuk anamnesis sistem, muskuloskeletal itu nyeri gerak pada pergelangan tangan. Nervorum itu nyeri menjalar dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari, serta kesemutan dan mati rasa pada ibu jari sampai ke jari tengah. Itu pada tangan kanan dan kiri. Untuk kardiovaskular, respirasi, integumentum, gastrointestinal, dan urinarianya itu normal atau tidak ada keluhan. Lalu untuk antropometri, tinggi badan 151 cm dengan berat badan 50 kg dengan hasil indeks massa tubuh adalah 25,60 dalam kategori normal. Tekanan darah 120/90, denyut nadi 82 kali per menit, pernafasan 17 kali per menit, temperatur 36,2 derajat Celcius dalam kategori normal. Untuk inspeksi statis, tidak nampak adanya odem atau perubahan warna kulit, dan tidak nampak adanya atrofi otot pada tangan kanan dan kiri pasien. Untuk inspeksi dinamis, saat diminta menggerakkan pergelangan tangan kanan dan kiri dengan arah ke atas dan ke bawah, itu pasien mengeluhkan adanya rasa pegal dan nyeri saat tangan pasien mengarah ke bawah. Untuk palpasi, suhu, kontur kulit, suhu dan kontur kulitnya normal. Untuk spasme, tendinous, odem itu tidak terdapat spasme, nyeri tekan ataupun adanya odem. Untuk pemeriksaan fungsi gerak dasar, itu yang bermasalah hanya pada gerakan palmar fleksi. Untuk gerakan aktifnya itu adanya nyeri, gerakan pasifnya juga terdapat nyeri, namun tetap full ROM. Untuk weakness tidak ada. Lalu dilanjutkan untuk tes spesifik. Yang pertama, Tinel test itu untuk mengetahui adanya indikasi carpal tunnel syndrome. Hasil positif, caranya seperti ini: kita mengetuk dari tengah terowongan karpal, dari sini ke tengah juga bisa sampai ke atas. Itu jika dirasakannya nyeri menjalar dan rasa kesemutan dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari, itu hasilnya positif, dan pada pasiennya sendiri itu didapati hasil positif. Lalu di sini kami juga melakukan Palem test untuk mengetahui adanya indikasi CTS juga, dengan hasil yang didapatkan itu positif. Caranya seperti ini, dan diminta pasien untuk sedikit menekan ke arah yang berlawanan, dan didapati hasil positif, yaitu dengan indikasi terdapat nyeri menjalar dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari. Lalu kami juga melakukan Finkelstein test. Jadi Finkelstein test itu untuk mengetahui adanya indikasi De Quervain syndrome. Kenapa kami melakukannya? Karena untuk mengevaluasi hasil diagnosa kami. Finkelstein sendiri tuh gerakannya seperti ini. Jadi seperti ini. Itu jika terdapat nyeri di area ibu jari,
itu hasilnya positif, namun pada pasien itu didapati hasil negatif atau pasien tidak merasakan nyeri pada ibu jari sampai ke pergelangan tangan. Lalu untuk MMT semuanya normal. Untuk flexor MCP, extensor MCP, palmar plexi, dorsopleksi, ulnar deviasi, dan radial deviasi itu hasilnya 5 atau tidak adanya kelemahan otot. Untuk pemeriksaan sensoris itu kami melakukan tajam tumpul dengan hasil negatif atau tidak ada gangguan. Panas dingin negatif, namun pada hasil tes kasar halus dan tekanan dalam ringan itu didapati hasil positif, yaitu pasien tidak merasakan atau tidak dapat membedakan antara kasar atau halus dan tekanan dalam atau tekanan ringan. Lalu untuk nyeri, kami menggunakan NRS. Pada nyeri diam itu 0, untuk nyeri gerak itu 8/10 dalam gerakan palmar plexi. Lalu untuk nyeri tekan itu tidak ada nyeri tekan. Untuk diagnosa fisioterapi, gangguan aktivitas fungsional worst joint akibat nyeri menjalar dan kesemutan pada tangan dekstra dan sinistra, et causa carpal tunnel syndrome sejak 3 bulan yang lalu. Untuk problematika fisioterapinya sendiri, pada impairment itu didapati nyeri gerak saat palmar fleksi dekstra dan sinistra, kesemutan dan mati rasa. Untuk fungsional limitation-nya, pasien mengalami nyeri gerak saat palmar plexi dekstra dan sinistra. Pasien juga merasakan kesemutan dan mati rasa dari worst joint sampai ke palang 1, 2, dan 3, dekstra dan sinistra. Untuk disability, pasien kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci, dan memasak. Handicap, pasien mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Untuk program rencana fisioterapi itu tujuan jangka pendeknya mengurangi nyeri, mengurangi kesemutan dan mati rasa. Untuk tujuan jangka panjang itu mengembalikan gerak fungsional worst joint dekstra dan sinistra ke keadaan normal. Untuk intervensi fisioterapi, untuk problem mengurangi nyeri itu kami menggunakan modalitas elektroterapi, itu TENS dan ultrasound. TENS-nya itu dengan frekuensi 3 kali seminggu, intensitas 20-30 miliampere dengan TENS, waktu 10 menit. Untuk ultrasound sendiri itu 3 kali seminggu, intensitas 3 MHz atau 1,2 kedalamannya 1,2 cm. Lalu untuk tekniknya ultrasound dengan waktu 10 menit. Untuk kesemutan dan mati rasa kami menggunakan manual terapi dengan frekuensi 3 kali seminggu, intensitas 8 kali repetisi dengan teknik mobilisasi terowongan karpal. Time-nya 5 menit. Lalu untuk manual neuro itu 3 kali seminggu, intensitasnya 5 kali repetisi, tekniknya Monas dengan waktu 5 menit. Jadi di sini kami ingin mempraktekkan untuk intervensi yang pertama itu manual terapi, yaitu mobilisasi terowongan karpal. Jadi nih pada terowongan karpal kita mobilisasi dengan cara traksi translasi untuk membuka jalur saraf atau perjalanan saraf yang terjepit di terowongan karpal. Jadi kita sedikit traksi lalu kita translasi seperti ini. Translasi dengan gerakan membuka terowongan karpal untuk mengurangi penjepitan saraf dan mengurangi rasa kesemutan serta mati rasa pada jari-jari pasien. Untuk manual neuro itu kita menggunakan teknik Monas pada bagian tangan pasien, itu juga untuk mengurangi kesemutan dan mengurangi mati rasa pada jari-jari pasien. Seperti ini gerakannya, seperti gerakan ULTT seperti ini. Kita ulangi selama 5 kali. Untuk prognosis bonam, quod vitam, quod sanam, quod functionam, quod semeticam itu bonam. Untuk home program itu pasien dianjurkan untuk melakukan gerakan aktif exercise pada pergelangan tangan dan jari-jari. Pasien juga dianjurkan untuk melakukan latihan penguatan dengan bentuk kontraksi isometrik untuk mencegah kelemahan otot.
Untuk edukasi, pasien diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang berat menggunakan tangan seperti mengangkat beban berat atau aktivitas serta pekerjaan yang berlebihan menggunakan tangan. Lalu kita masuk ke evaluasi terapi. Itu melalui 3 pertemuan. Pada tanggal 2 Maret 2020, itu sebelum terapi didapati nyeri gerak 8/10, sedangkan sesudah terapi itu mengalami penurunan nyeri gerak menjadi 7/10. Lalu pada tanggal 4 Maret 2020 itu nyeri gerak dari 7/10. Setelah terapi didapati hasil 5/10 dengan kategori adanya penurunan nyeri pada pertemuan kedua. Lalu pada pertemuan ketiga pada tanggal 6 Maret 2020 itu pasien sebelum diterapi nyeri geraknya 6/10, sedangkan sesudah diterapi nyeri geraknya menjadi 4/10 dalam keterangan adanya penurunan nyeri. Lalu untuk evaluasi sensibilitas itu sendiri atau dengan problem gangguan sensoris, itu alat ukurnya kami menggunakan kasar halus. Pada pertemuan pertama tanggal 2 Maret 2020 itu pasien pada tes kasar halus itu sebelumnya sebelum terapi pasien tidak mampu merasakan, namun sesudah terapi pasien sedikit mampu merasakan. Lalu untuk tekanan dalam ringan sebelum terapi itu pasien tidak mampu merasakan atau tidak mampu membedakan, sedangkan sesudah terapi pasien sudah mampu sedikit membedakan tekanan dalam dan ringan. Dalam keterangan adanya peningkatan sensibilitas. Lalu untuk pertemuan kedua pada kasar halus itu pasien sudah sedikit mampu merasakan perbedaannya sebelum terapi, namun sesudah terapi itu pasien benar-benar mampu merasakan dan membedakan mana kasar dan halus. Lalu untuk tekanan dalam dan ringan sama, sebelum terapi sedikit mampu membedakan, namun setelah terapi pasien sudah mampu membedakan tekanan itu dalam atau ringan. Untuk gangguan sensoris, maksud saya untuk pertemuan yang ketiga pada tanggal 6 Maret 2020 itu pasien sebelum diterapi, pasien sudah mampu membedakan mana kasar halus, mana tekanan dalam dan ringan. Setelah terapi juga pasien sudah sangat-sangat bisa merasakan dengan kategori adanya peningkatan sensibilitas. Jadi selama 3 kali terapi itu pasien sudah mengalami peningkatan yang signifikan karena pasien juga dibarengi dengan latihan exercise di rumah, yaitu home program yang sudah kami berikan di atas tadi.